Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah pra-remaja di hari Minggu yang indah ini. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah pra-remaja, kami mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah pra-remaja. Dimulai dari song leader, ada saya Bagas Gultom. Ada Kak Petra Panjaitan, lalu pemusik kita Bang Poltak Huta Barat, serta para agenda kita Inang Sintua Melva Siahaan, dan pembawa firman kita hari ini adalah Amang Pendeta Manupak Sihombing. Selamat hari Minggu. Teman-teman, kita akan memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian online pra-remaja HKBP Rawamangun. Minggu ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan tema Menang atas kuasa kegelapan.
Mari kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Kita nyanyikan dengan semangat ya teman-teman. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Kita nyanyikan bait kedua sambil bangkit berdiri. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian dan waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu berikut bercerita tentang kuasa Tuhan yang luar biasa mengalahkan musuh. Mari teman-teman kita bernyanyi dari buku ND nomor 117, Jehovah Debatata Do. Jehovah Debatata Do, Orkado Bagoata, Usulta Ikon Tarudo, Ibai Pagon Dingata, Yang Susui, Masih Polisi, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita hari Minggu ini yang diambil dari Efesus 5 ayat 8. Demikian bunyinya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Allah telah memberi anaknya yang tunggal, menebus dosa umat manusia. Mari pujilah Allah sebab hikmat-Nya besar. Mari teman-teman kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3, Terpujilah Allah.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang bersuka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau mengasihi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman boleh duduk kembali ya. Kak, semua orang pasti punya nama kan? Iya dong, tapi ada satu nama yang paling agung dan indah, yaitu nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat Nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini, sebagai penuntun hidup yang menguatkan dan menghibur kita ketika kita menghadapi pergumulan, yaitu yang tertulis di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Kita membacanya bersaut-sautan. Ayat yang pertama, anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan dikelilingi negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru kepadanya, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus."
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin termasyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Dengan jalan ini maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita nyanyikan lagu dari buku ND nomor 246, Yesus Urupi sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti pengakuan iman rasuli di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu 30 Agustus 2020. Pendeta, Majelis Gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 24 hingga 30 Agustus. Mari teman-teman kita nyanyikan selamat ulang tahun. Yesus kembali.
Mulai bulan September 2020, kita akan mempunyai aplikasi untuk absensi online. Tutorial akan disampaikan oleh kakak abang di WhatsApp grup masing-masing. Bahan ajar untuk Minggu 6 September 2020 diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dengan tema manusia tidak untuk diperjualbelikan. Teman-teman agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Lihat umatmu yang mendengar kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan. Hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Adik-adik praremaja yang berbahagia, yang boleh beribadah pada hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu ini, Minggu 30 Agustus 2020, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Roma 13 ayat 11 sampai ayat 14. Saya baca untuk kita. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan.
Adik-adik yang berbahagia, pra remaja yang boleh beribadah pada hari ini, tema dari firman ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Bagaimana adik-adik boleh menang atas kuasa kegelapan? Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh anak remaja? Tentu ketika orang tua kita mau membangunkan kita dari tidur pada pagi hari, selalu saja ada teguran dari orang tua kita. Orang tua kita bisa saja frustrasi karena selalu mengingatkan kita tentang bangun dari tempat tidur. Mengapa? Ya karena kita susah dibanguni, ya kita ditegur. Coba kalau kita bangun, disuruh bangun, langsung bangun. Kita tidak akan mendapat teguran. Atau mungkin bila kita tidak terus langsung bangun, apa yang terjadi? Bisa saja orang tua kita bilang, dasar pemalas, mau jadi apa kamu? Kalau tidur terus, apa yang boleh kamu terima? Bangun tidur saja susah, apalagi yang lain. Ini boleh saja terjadi dalam diri anak remaja. Ada suatu ungkapan yang mengatakan demikian. Ini perlu bagi anak pra-remaja. Karena kita susah bangun tidur, ada sebuah pepatah mengatakan demikian. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. Apa artinya? Early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Artinya adalah, bila kita tidur lebih awal dan bangun pagi, membuat pria sehat, kaya dan bijak. Jadi dalam hal ini, kepada kita diingatkan supaya kita cepat bangun. Kalau ada yang pernah melihat bagaimana tentara dilatih dalam hal berdisiplin, mereka harus cepat bangunnya. Ketika komandannya mengatakan bangun, ya harus bangun. Ketika mereka tetap pulas tidurnya, mereka mendapat hukuman. Ini adalah membangun sebuah disiplin agar mereka cepat bangun, agar mereka siap tempur, agar mereka bisa berperang melawan musuh. Bila tidak, mereka sendiri yang akan mati konyol. Dalam hal ini, ketika firman ini menyapa anak-anak pra-remaja Gereja HKBP Rawamangun, kepada kita diingatkan, ini memang kalau diingatkan oleh Tuhan Yesus waktu itu, hai hambaku yang baik, aku telah memberikan kepadamu talenta dan mendapatkan hasilnya, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Apakah kamu mendapat teguran? Karena gagal dan tidak siap, tertidur di dalam dunia yang membuat kita jauh dari perintah Tuhan, dengan menyerap tawaran dunia. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan sekarang kepada kita, ketika kita diingatkan, ini adalah demi kebaikan kita. Kebaikan anak-anak pra-remaja. Ketika kita boleh cepat tidur, cepat bangun, ini bisa membuat kita menjadi sehat.
Apalagi kita olahraga yang teratur, makan yang teratur, istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Itulah yang dikatakan kepada jemaat di Roma ketika Paulus berkata, tanggalkanlah perbuatan kegelapan, kenakanlah perlengkapan senjata terang, hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari, kenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Jadi ada sesuatu yang harus berubah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ketika anak-anak pra-remaja HKBP Rawamangun itu percaya pada Yesus, harus ada perubahan. Perubahannya di mana? Perubahannya adalah ke arah yang lebih baik. Itulah yang dikatakan oleh tema kita tadi. Tadi dikatakan di dalam tema menang atas kuasa kegelapan. Kita jangan mau lagi kembali kepada masa-masa yang lalu. Masa-masa yang sulit dibanguni, masa-masa yang sulit mengatur waktu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena biasanya yang mendapat teguran adalah orang-orang yang tidak disiplin. Halo, siapa yang selalu ditegur oleh orang tuanya? Ya karena tidak disiplin. Coba kalau disiplin, mana ditegur, nggak akan ditegur lagi lah. Nggak akan dibilang oleh orang tua lagi dasar pemalas. Nggak seperti itu lagi dah. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi anak-anak yang disiplin. Kita sudah menjadi anak-anak yang sudah bisa mengatur waktu kita dengan baik. Karena apa? Ya memang kita harus melawan. Melawan apa? Apa sekarang yang menjadi musuh berat bagi anak-anak pra-remaja? Musuh berat kalian sekarang adalah kalian tidak mampu untuk membatasi diri dengan permainan, dengan game online. Game itu hanyalah sekedar permainan saja, tetapi kalian tidak dapat membatasi. Mata sudah begitu capek, mata sudah perlu diajak untuk istirahat. Tetapi yang terjadi adalah ini dia. Karena kamu kurang tidur, makanya susah untuk dibanguni. Disinilah perlu ada perubahan. Tadi dikatakan bangunlah. Itu berarti bahwa kita harus tetap terjaga dan berjaga dengan mempraktekkan apa yang orang tua kita inginkan dari kita. Itu harus dipraktekkan. Ketika orang tua memberi nasihat, mengingatkan, ya itu untuk kebaikan kita. Apalagi sekarang ini, ketika kita sekolah dengan belajar daring, wah, ini sekarang sekolah sudah mengingatkan jam sekian harus mulai, harus dibuat absensinya, harus memakai dinas, harus mengikuti pelajaran sampai berakhir. Ya kalau kita disiplin dalam hal ini, meskipun masih mengalami pandemi COVID-19, ya kita akan berbahagia nanti mendapat nilai yang baik. Akan berbahagia nanti mendapat pujian. Pujian karena apa? Karena kita menuruti segala anjuran, nasihat dari orang tua kita. Dan juga dari guru kita. Ini ada dua hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita. Di sini dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Ini perlu bagi anak-anak pra-remaja. Hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Artinya, meskipun kita tidak diingatkan lagi, meskipun kita tidak
dimarahi lagi, ya ini harus ada perubahan. Harus ada perubahan dari diri sendiri. Jadi ketika kita sudah berubah dari diri kita sendiri, ini adalah ke arah yang lebih baik. Kemudian dikatakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ini yang harus kita hidupi. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya adalah, mari kita wujudkan, mari kita hidupkan Yesus itu di dalam diri kita. Karena apa? Dia sudah tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti orang tua kita sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya mari. Anak-anak pra-remaja, terimalah kasih orang tuamu. Jadi jangan harus ditegur lagi dong, ya. Kalau mau bangun jangan harus dibangunin lagi. Harus ingat. Memang ada banyak kendala yang dihadapi oleh anak-anak pra-remaja. Kenapa mereka bisa susah tidur, susah bangun? Mengapa? Ya memang kebutuhan mereka tidur itu ada sekitar 9 sampai 10 jam. Tetapi ketika mereka asik dengan permainannya, asik dengan gamenya, asik dengan laptopnya, asik dengan komputernya, nah ini matanya bisa susah untuk tidur. Sehingga ketika matanya bisa tertidur, kurang waktu untuk bangun. Makanya dia perlu lagi tidur, perlu istirahat yang banyak. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi dalam hal ini Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita sekarang diingatkan bagaimana supaya kita tetap hidup dengan patuh kepada pemerintah. Dengan anjuran pemerintah harus kita taati. Atau juga kita harus taat kepada apa yang Yesus katakan, supaya kita tetap mengasihi sesama. Sebab sampai saat ini kita masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Jadi karena kita sedang menanti-nantikan kedatangannya, kita harus aktif dan terjaga. Aktif dan terjaga. Jangan sampai diingatkan lagi. Jangan sampai kedapatan kita melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, selagi hari masih siang, tadi di sini dikatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ada ungkapan yang berkata, don't wait till tomorrow. Don't wait till tomorrow. Jangan tunggu hari esok. Apa yang boleh kamu kerjakan sekarang, kerjakan. Apa yang boleh kamu lakukan sekarang, lakukan. Dan semuanya itu biarlah kita lakukan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Di sanalah kita akan dimenangkan terhadap kuasa kegelapan. Apapun yang mempengaruhi kehidupan kita, sebab kita yakin dan percaya ketika Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan menginginkan kita untuk berbuat selagi hari masih siang, selagi kita dapat berbuat baik, mari berbuat baiklah kepada orang tuamu, berbuat baiklah kepada temanmu, berbuat baiklah kepada sesamamu. Sekaranglah waktunya bagi kita
untuk hidup lebih baik. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain. Sama seperti tadi yang saya katakan, nggak usah ditegur lagi dah. Kalau waktunya sudah bangun, bangunlah. Bangun pagi, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, jadi artinya itu semua bagian daripada kehidupan kita untuk tetap menjaga kesehatan. Ketika kita sehat, ketika kita fit, maka Tuhan akan menambahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai senjata terang bagi kita untuk berbuat baik, penuh damai sejahtera dan penuh kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan yang telah menyertai memberkati kami dalam ibadah kami pada minggu ini. Ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang senantiasa memberkati kami, memberi kesehatan kepada kami, sehingga kami tetap dapat melakukan segala aktivitas kami, meskipun kami masih belajar dari rumah dengan daring. Biarlah Tuhan yang tetap menambahkan pengetahuan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mendapat teguran oleh karena kelalaian kami, tetapi ajarlah kami untuk tetap melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami turut taat akan perintah orang tua kami, perintah guru kami, taat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan akan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, kakak kami yang berulang tahun pada tanggal 24 Agustus hingga tanggal 30 Agustus. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Sarah Tambunan, Oscar Simajuntak, Dorasima Manulang, dan Kak Tiurmaida Boru Huta Barat. Ya Bapa, tambahkan berkat-Mu kepada mereka, ajar mereka untuk menghitung hari-harinya, sedemikian sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Biarlah anak-anak pra-remaja bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan, dan mereka tetap hidup di dalam kasih-Mu, dan biarlah mereka tetap memiliki senjata terang dalam hidupnya, yakni firman Allah yang senantiasa menyatakan kasih dalam setiap persekutuan, dalam setiap perjumpaan kami. Biarlah kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan segala berkat-Nya bagi kita. Sekarang kita mau mengembalikan sebagian dari berkat tersebut kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan ke gereja dengan cara transfer ke rekening di bawah layar atau scan barcode GPN, satu rekening pembayaran untuk semua vintage. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak praremaja yang berbahagia, kami sudah selesai melayani ibadah praremaja, pendeta, sintua, pemusik, song leader, dan juga perwakilan dari anak praremaja, tim multimedia yang sudah bersusah payah dalam mengadakan recorded untuk pelayanan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang datang. Kau yang susah dan sedih,